Dan pembahasan di siang hari ini kita akan membahas tentang kisah rombongan jin Nusaybin. Yang pertama-tama mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca Nabi SAW, dan inilah rombongan jin pertama yang masuk Islam. Bahkan inilah sahabat-sahabat Rasul dari kalangan jin yang pertama yang masuk ke dalam Islam. Bagaimana kisahnya? Maka kita akan menceritakan tentang kisah rombongan jin yang pertama yang masuk Islam dari kalangan jin An-Nusaybin. Dan Nusaybin ini letaknya di mana? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa orang-orang yang pertama-tama yang masuk dalam Islam atau masuk dalam generasi pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Inilah rombongan yang pertama kali yang disebut sebagai generasi terbaik umat ini. Dan para sahabat Nabi SAW bukan hanya dari kalangan manusia saja, tetapi juga dari kalangan jin. Lah, sahabat yang pertama kali di kalangan jin ini disebutkan oleh para ulama, mereka adalah jin dari kalangan Nusaybin. Bahkan disebutkan nama-namanya oleh Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Mujahid dan juga Imam Al-Qurtubi dan para ulama yang lainnya, bahwa nama-nama jin Nusaybin yang mula-mula masuk Islam, pertama namanya Hassa, yang kedua namanya Massa, yang ketiga namanya Mansha, yang keempat namanya Syasir, kemudian yang kelima namanya Masir, kemudian yang keempat namanya Arud, kemudian yang kelima yang ketujuh namanya Anian, dan juga yang ada yang mengatakan Al-Ahqam. Jadi Hasya, Masya, Mansha, Syasir, Masir, kemudian Arud, kemudian Anian, kemudian Al-Ahqam. Ada juga yang menambah Aniyal. Jadi ada khilaf para ulama berapa banyak jin yang datang menemui Nabi SAW dan masuk Islam. Ada yang mengatakan 6 orang, 6 jin. Ada yang mengatakan 9 jin. Lalu di mana Nusaybin ini? Kenapa jinnya kemudian disebut jin Nusaybin? Ada yang mengatakan Nusaybin itu sebuah kota di Syam, dan 6 jin atau 9 jin yang datang mendengar bacaan Nabi SAW termasuk Sadatul Jin, pembesar jin. Ada juga yang mengatakan bahwa innaha qaryatun bil Yaman, dia sebuah desa di Yaman yang bukan di Irak. Artinya jin-jin Nusaybin ini berasal dari Yaman. Dan ini keistimewaan Yaman, di mana dari kalangan manusia yang masuk Islam dari kalangan Ansar juga orang-orang Yaman, begitu juga dari kalangan jin juga dari Yaman. Ada juga yang mengatakan di Irak, dan ada juga yang mengatakan jin-jin itu datang dari Nainawa. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa yang dimaksud Nusaybin itu adalah mantiqah baina Syam wal Iraq, sebuah tempat
di antara Syam dan juga Irak. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa jin yang datang menemui Nabi SAW di Mekah itu adalah sab'atu nafar, ada 7 jin. Thalathatun min ahli Haran, 3 jin dari Haran, wa arba'atun min ahli Nusaybin, dan 4 jin dari kalangan Nusaybin. Dan jin yang datang ketika Nabi SAW berada di Nakhlah, di kebun kurma, adalah jin Nainawa. Intinya terjadi silang pendapat tentang masalah jin Nusaybin ini. Dari mana Nusaybin ini tadi sudah saya sebutkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika iblis dan bala tentaranya berusaha untuk mencari dengar dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah wahyukan kepada para malaikatnya, maka tiba-tiba kemudian jin-jin syaitan yang diutus oleh iblis itu diserang oleh meteor-meteor, bintang-bintang yang berupa bola api, sehingga di antara jin itu ada yang terkena kemudian mati, dan ada yang lari ketakutan, sehingga tidak ada satupun jin yang berhasil naik ke langit dan menempati pos-pos mereka di langit. Ini yang kemudian akhirnya iblis pun heran, kenapa pula kemudian jin-jin itu tidak bisa naik ke langit. Akhirnya dia mengumpulkan anak buahnya, disuruh untuk menyebar ke barat dan ke timur, ke utara dan ke selatan. Ada apa sebenarnya? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki perkara ini ada kebaikan dengan penduduk bumi, ataukah justru keburukan bagi penduduk bumi? Makanya kemudian iblis pun mengutus orang, anak-anak buah dari kalangan jin syaitan ini untuk mencari kabar. Lah kebetulan dari utusan-utusan iblis itu ada beberapa rombongan jin. Tadi ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9. Mereka kemudian menyasar ke tempat Nabi SAW sedang salat fajar. Lah dari sini kemudian Nabi SAW membacakan Al-Quran dan jin-jin itu mendengarkannya. Ketika mereka mendengarkan bacaan Nabi SAW, tiba-tiba kemudian mereka pun terpesona dengan bacaan Quran dan masuk Islam. Lah sebab itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrik bi rabbina ahada. Kata rombongan jin itu mengatakan, sesungguhnya kami mendengar bacaan Al-Quran yang luar biasa, yang memberikan petunjuk manusia ke dalam hidayah, maka kami pun beriman dan kami tidak mungkin menyekutukan dengan Rabb kami dengan siapapun. Dari sini jin-jin ini masuk Islam. Lah setelah jin-jin ini masuk Islam, maka mereka kembali kepada kaumnya, kemudian mereka pun berdakwah kepada kaumnya. Maka yang disebutkan dalam ayat yang lain, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Dan ingatlah ketika kami palingkan kepadamu sekelompok jin dari kalangan nasibin, mereka mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka hadir di sekitarmu wahai Muhammad, sebagian mereka mengatakan, diamlah, dengarkan apa yang dibacakan dia. Maka ketika Rasul selesai membacakan Al-Quran, maka mereka pun berpaling kepada kaumnya dan menjadi jin-jin yang memberikan peringatan. Salah satunya mereka mengatakan, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haq wa ila sirati mustaqim. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, yang membenarkan terhadap syariat sebelumnya,
yang menunjukkan kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih. Wahai kaum kami, maka ambillah seruan Allah dan berimanlah dengannya. Yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan menghilangkan azab yang pedih bagi kalian. Kemudian mereka pun terus akhirnya berdakwah, dan banyak kalangan jin yang masuk Islam di tengah-tengah para sahabat yang ketika itu masih sedikit dan belum banyak manusia masuk Islam. Jin sudah banyak masuk Islam duluan, dan mereka akhirnya berbondong-bondong mendatangi Nabi SAW, sampai ada yang mengatakan 7-8 kali Nabi SAW membacakan Quran kepada mereka, termasuk juga Nabi SAW menjadi qadhi hakim bagi apa yang terjadi dari kalangan jin. Seperti dalam sebuah riwayat, ada jin-jin itu yang kemudian saling membunuh, kemudian datang kepada Nabi SAW untuk diselesaikan masalahnya, dan Rasul memutuskan masalahnya. Artinya bahwa jin-jin itu adalah nabinya manusia, dan nabi kita dengan nabi jin sama, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah riwayat dari hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya, dari Alqamah ketika bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apakah ada di antara kalian yang ikut bersama Nabi SAW pada malam beliau berjumpa dengan jin? Maka sahabat mengatakan tidak, hanya saja pada suatu malam sebelumnya kami bersama Nabi SAW, tiba-tiba kami kehilangan beliau, dan kami pun mencari beliau di lembah, di semak-semak, hingga kami mengatakan jangan-jangan beliau dibawa oleh jin atau dicuri oleh jin. Malam itu kami menjalani malam yang paling buruk. Bagaimanapun kami bingung, Nabi ini kemana? Maka di pagi hari tiba-tiba kemudian Nabi SAW datang dari arah Hira. Kemudian kami segera menyambut Nabi, kata para sahabat. Kemudian kami bertanya, Rasul, kami semalam kehilangan Anda. Kami berusaha mencari Anda, namun kami tidak berhasil menemukan Anda, sehingga kami merasa sangat sedih di malam itu. Jangan-jangan Anda dicuri oleh jin, dibawa oleh jin, disembunyikan oleh jin. Maka Nabi SAW menjawab, atani da'iyal jin fadhahabtu ma'ahu faqara'tu alaihimul Qur'an. Semalam ada seorang dari kalangan jin yang mendatangiku, kemudian dia mengajak pergi bersamaku, aku pun pergi bersamanya. Kemudian tiba-tiba aku melihat rombongan jin, aku pun membacakan ayat Al-Quran kepada mereka. Lah kemudian Ibnu Mas'ud sebagai rawi hadis ini menceritakan kisahnya. Kemudian Nabi SAW ketika itu pergi bersama kami, kami pun melihat bekas mereka dan bekas api mereka, dan mereka meminta bekal hidup. Lalu Nabi SAW bersabda, lakum kullu azmin dzukira smullahi alaihi yaqa'u fi aidikum aw farama yakunu lahman wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum. Pada setiap tulang hewan yang disembelih secara syar'i akan berisi penuh dengan daging di tangan kalian, dan setiap kotoran hewan ternak menjadi makanan binatang-binatang kalian dari kalangan jin. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Janganlah kalian melakukan istinja dengan tulang dan kotoran, karena hal itu makanan dari saudara kalian jin. Lihat di sini Nabi SAW diajak oleh jin untuk membacakan Quran. Bahkan ketika Nabi SAW pulang dari Taif, kita tahu bahwa Nabi SAW mendapatkan siksa dari orang-orang Taif itu luar biasa. Baru saja sampai, mereka sudah menolak dakwah Rasul, bahkan melempari Rasul, sehingga Rasul harus berlari 1 mil ke arah perbatasan Mekah. Sehingga Nabi SAW masuk ke salah satu kebun yang ada di situ.
Kemudian disitulah ada cerita tentang seorang Nasrani namanya Adas yang masuk Islam. Tapi bukan itu ceritanya. Jadi ketika Nabi SAW kemudian salat di kebun kurma itu, maka tiba-tiba datang sekelompok jin kemudian mendengarkan bacaan Nabi SAW. Lah tiba-tiba jin yang mendengarkan bacaan Nabi SAW itu kemudian terpesona dengan bacaan Quran yang dibaca Rasul. Akhirnya mereka pun masuk Islam, dan merekalah jin yang pertama kali masuk Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di pasar Ukad. Jadi ketika Nabi SAW dan juga para sahabat berangkat ke pasar Ukad, kemudian Nabi SAW menyengaja dari pasar Ukad itu masuk ke kebun kurma. Kemudian Nabi SAW salat fajar, kemudian Rasul mengeraskan bacaannya, maka datanglah segerombongan jin itu kemudian mendengarkan bacaan Nabi SAW. Maka mereka pun terpesona dengan bacaan Rasul. Akhirnya kemudian mereka pun masuk Islam, dan mereka adalah rombongan jin yang pertama kali yang masuk Islam dari kalangan jin. Artinya mereka sahabat awal-awal dari kalangan jin yang masuk Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian jin itu ketika mendengar bacaan Al-Quran, barulah kemudian jin itu paham kenapa ketika mereka belum berjumpa dengan Rasul dan mendengarkan bacaan Rasul, mereka tidak bisa lagi naik ke langit. Bahkan mereka diserang oleh syuhud, diserang oleh gugusan-gugusan bintang, sehingga di antara mereka ada yang mati dan ada yang lari ketakutan. Mereka mengatakan, hadza wallah alladzi hala bainakum wa baina khabaris sama. Inilah Al-Quran yang membuat kalian terhalang dari mendengarkan berita langit. Fahunalika hina rajau ila qaumihim qalu ya qaumana. Ketika itu mereka kembali kepada kaumnya, dan mereka pun berkata, wahai kaumku, inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'aman nabi walan nusyrik bi rabbina ahada. Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi peringatan kepada jalan yang lurus, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mensekutukan seorang pun dengan Rabb kami. Dari sini baru tahu alasannya kenapa mereka tidak bisa naik ke langit, karena rupanya Al-Quran telah turun. Tapi para ulama mengatakan bahwa terhalangi jin naik ke langit, apakah ketika rombongan jin ini berjumpa dengan Nabi SAW, ataukah ketika Al-Quran itu diturunkan pertama kali, diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul SAW. Maka pendapat yang kuat bahwa peristiwa terhalangnya jin tidak bisa naik ke langit itu ketika Al-Quran pertama kali turun. Artinya ketika Jibril mewahyukan kepada Rasul surah Al-Alaq dan juga Mudaththir, dari situ langit mulai dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, difungsikan bintang-bintang untuk melempar jin. Dari sini kemudian iblis mencari-cari kabar, ada apa dengan langit? Kenapa anak buahnya tidak bisa naik ke langit? Makanya kemudian iblis merintahkan anak buahnya untuk mencari-cari apa alasannya. Lah barulah setelah kemudian jin yang 9 atau ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6 ini berjumpa dengan Rasul, kemudian mendengar bacaan Nabi SAW, baru mereka paham, oh ini penyebabnya kenapa mereka tidak bisa naik ke langit. Inilah diantara kisah sekelumit tentang kisah jin Nusaybin, jin yang pertama kali masuk Islam, dan mereka lah sahabat-sahabat Rasul dari kalangan jin yang pertama kali yang masuk Islam, dan mereka lah para duat, para da'i yang menjadikan ribuan jin masuk Islam setelahnya. Di tengah-tengah manusia ketika itu belum banyak masuk Islam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.